Sedangkan korban itu banyak di Tribun Selatan. Hakim membebaskan karena dasarnya itu asap itu tertiup angin. Ya udah tahu ketiup angin, kenapa harus ditembakin? Bapak Hakim juga harusnya peka. Masa kita mau ngelawan angin? Apalagi kita tahu sendiri, polisi ini sempat cukup terkontroversi banget di berbagai kasus. Ya masa harus lagi sih gara-gara vonis ini nama Polri jadi tercemar? Seorang pejabat publik ngerasa baper gara-gara followersnya ini so akrab. Ya kan bukannya seharusnya public figure itu kalau ngerasa deket itu malah lebih enak ya. Halo, kembali lagi di acara Riba Review Berita bareng gue si Ali Riba. Sakit tapi nggak berdarah. Mungkin itu Bor yang lagi gua rasain. Karena seminggu terakhir ini ada kabar kurang mengenakan. Terlebih mungkin untuk teman-teman kita yang di Malang yang sedang memperjuangkan mendapat keadilan atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Jadi Bor, hakim ini memvonis bebas 2 orang terdakwa di balik tragedi Kanjuruhan Malang. Yaitu pertama ada AKP Bambang. Jadi hakim beralasan memvonis bebas AKP Bambang karena asap yang ditembakkan ke arah Tribun Utara. Sedangkan korban itu banyak di Tribun Selatan. Hakim membebaskan karena dasarnya itu asap itu tertiup angin. Ya udah tahu ketiup angin, kenapa harus ditembakin? Bapak Hakim juga harusnya peka. Masa kita mau ngelawan angin? Ya kalau asap ditiup ke utara ya pasti ikutnya ke selatan lah kalau melawan angin. Alasan ini cukup aneh, jadi menurut gua kalau sampai harus memvonis bebas si AKP ini, yang jelas-jelas dia yang nyuruh menembakkan asap itu ke tribun. Lah kalau nggak ditembakin ke tribun, ya mungkin teman-teman kita masih selamat. Aneh juga kalaupun ditembak ke selatan juga, ya makin parah lagi justru, lebih kenceng lagi asapnya. Alasannya tuh bukan itu. Kalau ingin memvonis bebas, ada yang lebih masuk akal lah. Selain itu, satu orang lagi yang dibebaskan yaitu Kompol Wahyu. Hakim beralasan Kompol Wahyu ini gak bersalah karena di alasan sidangnya itu si Kompol Wahyu gak merasa menyuruh untuk menembakkan gas air mata. Tapi kan di lapangan yang terjadi, anak buah beliau ini ikut menembakkan gas air mata. Ya harusnya sebagai pimpinan anak buahnya, dia harus bertanggung jawab juga, bukan harus dibebaskan. Ya cukup menyedihkan sih akhirnya kan, pada 2 orang ini divonis bebas. Apalagi kita tahu banyak teman-teman kita di Malang sana kehilangan kerabat, saudara, teman. Ini cukup menyakitkan gitu. Mungkin harusnya hakim bisa lebih bijak lah. Lihat juga kondisi perasaan para korban gimana, teman-teman Malang itu gimana. Jadi dengan putusan ini terkesan tidak mendapat keadilan dari apa yang diperjuangkan teman-teman Malang. Apalagi kita tahu sendiri, polisi ini sempat cukup terkontroversi banget di berbagai kasus. Ya masa harus lagi sih gara-gara vonis ini nama Polri jadi tercemar. Jadi untuk teman-teman di Malang, jangan patah semangat, terus kejar keadilan itu. Di sini nggak bisa, masih banyak cara lain untuk mengejar keadilan. Salam satu jiwa. Nah, di berita kedua kali ini, Bor, buat gue sih menggelitik banget ya. Dimana seorang pejabat publik ngerasa baper gara-gara followersnya ini so akrab. Ya kan bukannya seharusnya public figure itu kalau ngerasa deket itu malah lebih enak ya. Jadi ceritanya ini, Muhammad Sabil Fadilah, guru asal Jawa Barat ini, komen di akun Instagram Pak Ridwan Kamil dengan menggunakan kata maneh. Which is buat gue itu, ya asik lah deket. Namun entah kenapa mungkin Bapak RK ini lagi baper kondisinya atau karena apa, mengadukan kasus ini ke sekolah tempat si Sabil ini ngajar. Walhasil Sabil ini dipecat gara-gara melanggar kode etik. Ya katanya sih gara-gara maneh itu ungkapan yang kasar, dia jadi dipecat karena melanggar hal itu. Ya aneh kalau buat gua ya. Masa cuman ngomong maneh dipecat, kecuali naon anjing. Ya wajar lah itu ada kasarnya.
Kalau ini ngomong mana biar so akrab dipecat. Harusnya juga Bapak Ridwan Kamil memaklumi lah Pak. Kan apalagi sekarang tahun-tahun politik Pak. Bapak nggak usah terlalu sacet-sacet pengen mengadu Pak. Udah sabar aja, ikutin aja Pak. Kan yang lebih penting menjaga citra daripada sakit hati Pak. Nah, tapi Pak Ridwan Kamil pun sempat kaget juga katanya mendengar kabar si Muhammad Sabil ini dipecat dari profesinya sebagai guru. Dia cuman beralasan mau ngasih tahu instansi terkait tersebut perilaku salah satu stafnya. Ya tetap aja Pak, ngasih tahu itu sama aja ngadu. Kalau Bapak nggak sakit hati mah kagak DM. Bapak juga sih. Namun sekarang masalah itu udah mereda. Jadi si Sabil katanya diperbolehkan lagi mengajar di sekolah tersebut. Tapi ketika disuruh ngajar lagi si Sabil nggak mau. Mungkin Sabil juga punya perasaan Pak. Lah makanya kalau udah sama-sama baper tuh kagak enak. Enjoy aja lah Pak. Ya namanya di sosial media bisa ngapain selama nggak yang parah banget menyerang secara personal ya maklumin aja lah, anggap angin lalu. Ya paling nggak ini dilematis juga jadinya sekarang kita apa-apa di sosmed. Ngomong ini nggak boleh, ngomong itu nggak boleh. Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Diem aja diem, apa mau jadi stalker? Menontonin doang. Hidup aja di goa sekalian, nggak usah bermain sosmed. Jujur Pak, saya juga ngefans sama Bapak. Karena Bapak humble dan cukup lucu kalau lagi ada di sosial media, menghibur kami-kami semua. Yang terlibat di dunia politik, entah siapapun ya, bukan Pak Ridwan Kamil aja. Ini cuma sosmed, nggak perlu dimasukin hati. Siapa tahu yang ngecengin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian justru memilih bapak-bapak ibu nanti ketika pemilu. Itu kan yang Anda harapkan. Jadi nggak usah diambil hati lagi lah selama masih wajar. Kan lagian bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang di politik kan udah punya tameng kuat. IT aman dong jadi. Oke Bor, sekian Riba episode kali ini. Kalau lu punya pendapat lain tentang opini gue bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lo semua. Lo sebar semua biar pada tahu, biar pada beropini kayak gua. Yoi. Dan sampai jumpa di Riba review berita berikutnya bareng gua Ali Riba. Bye bye.